Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Bestari. Saya Gisa Nandika Putri Katjong. Saya Randiski Rama Ramadan. Saya Sakila Winara Devas. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir proyek kami yang berjudul Sistem Optimalisasi Rute dan Manajemen Logistik Perjalanan atau Smart Tour Router, Implementasi BestX, REST-XQ, MongoDB Sharding, dan Neo4j Aura. Oke, selanjutnya latar belakang masalah ini akan dijelaskan oleh Rehan Rizky Ramadan. Oke, latar belakang proyek ini dilatar belakangi oleh besarnya potensi pariwisata Indonesia yang paradoksnya justru menimbulkan tantangan bagi wisatawan dan menyusun route perjalanan efektif. Saat ini, perencanaan perjalanan masih sering dilakukan secara manual dengan mencari informasi dari sumber yang terpisah-pisah. Mulai dari lokasi destinasi, kategori wisata, hingga informasi dinamis yang sangat fluktuatif seperti berita acara budaya, kondisi cuaca banjir, atau penutupan jalan. Akibatnya, wisatawan butuh waktu lama untuk menentukan rute dan seringkali mendapatkan jalur yang tidak optimal. Untuk mengatasi masalah ini, kami merancang Smart Tour Router, sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan data spasial dan informasi dinamis secara otomatis untuk perencanaan rute yang akurat. Tujuan proyek akan dijelaskan oleh Gisa. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tujuan proyek utama dari proyek ini adalah membangun sistem yang terintegrasi untuk mendukung penyusunan rute wisata multidestinasi secara optimal. Secara spesifik, tujuan yang ingin kami capai meliputi yang pertama ada integrasi data, menggabungkan data geospasial destinasi wisata dengan informasi peringatan dinamis, alert atau news. Yang kedua, pemrosesan XML, yaitu mengimplementasikan aplikasi berbasis web dengan BestX untuk mengelola data menggunakan XPath, XQuery, dan layanan HTTP REST API. Yang ketiga, manajemen dokumen, yaitu merancang basis data di MongoDB menggunakan pendekatan Normalized Reference Model untuk memisahkan data lokasi dan log perjalanan. Yang keempat ada skalabilitas, yaitu untuk menerapkan mekanisme sharding dan replication pada klaster MongoDB. Yang kelima, query lokasi, yaitu menggunakan query geospasial Geonir untuk merekomendasikan destinasi terdekat dari radius pengguna. Yang keenam, permodelan graf, yaitu untuk mengintegrasikan data ke Neo4j Aura Cloud untuk membangun jaringan atau topologi antar destinasi. Yang ketujuh, ini ada optimasi rute dinamis, yaitu menerapkan algoritma dynamic Dijkstra sorted path di Neo4j untuk mencari rute terbaik yang secara otomatis menghindari kendala jalan seperti banjir atau penutupan jalan. Selanjutnya, metode yang digunakan akan dibacakan oleh partner saya, Sakila Yunera Devas. Selanjutnya ada metode yang kami gunakan dalam penyelesaian proyek ini, yaitu metode berbasis pipeline integrasi data yang memproses data melalui 3 teknologi basis data heterogen secara berurutan. Yang pertama ada dataset. Dataset yang kami gunakan adalah pertama yaitu CSV dengan nama Turis Indonesia Main Data. Lalu ada data pendukungnya juga CSV yaitu Turis Indonesia Secondary Data. Lalu dataset dari XML yaitu Explore Indonesia. Kedua, kami menggunakan teknologi atau arsitektur staging staging atau integrasi atau biasa dikenal dengan BestX. Nah, dalam BestX ini dokumen XML diproses menggunakan BestX XML database. Lalu kedua ada penyimpanan operasional atau bisa disebut dengan MongoDB Atlas. Data yang terintegrasi disimpan di cluster MongoDB ini. Lalu kami akan mendesain skema Normalized Reference Model agar data tidak redundant atau double dan menerapkan range sharding berdasarkan shortcode provinsi untuk mendistribusikan beban penyimpanan secara merata. Ketiga atau yang terakhir, kami menggunakan pemodelan jaringan rute menggunakan Neo4j Aura Cloud
Di sini kami akan menghasilkan pemrosesan yang dipompa ke dalam Grab database Neo4j. Terus kami juga ada membuat dengan metode API dan memprosesan dinamis. Lalu terakhir kami menggunakan metode algoritma pencarian rute atau Dijkstra. Baiklah, setelah menjelaskan latar belakang dan lain-lainnya, kami akan memasuki atau mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Pertama, kami akan mengimplementasikan BaseX dengan XQuery dan XPath. Ini akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Gisa. Di sini kita mengimplementasi XPath dan berikut adalah detail proses ekstraksi datanya. Metode query-nya itu sistem eksekusi pencarian data menggunakan sintaks XPath murni. Sintaks yang digunakan /RSS, /channel, /item, /title. Cara kerjanya, query tersebut secara langsung menelusuri hierarki atau path dokumen XML mulai dari root RSS masuk ke channel, lalu setiap item, dan mengambil elemen title. Hasil outputnya, sistem berhasil menemukan dan mencetak 50 elemen berupa judul-judul beserta berita seperti title, Sawindu, Galuh Pakuan Festival. Ini ada 50 judul. Selanjutnya, untuk implementasi XQuery, tolong Sakila. Selanjutnya, ini proses ekstraksi dilakukan dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Metode query-nya, sistem mengeksekusi pencarian menggunakan bahasa XQuery. Secara spesifik, menggunakan ekspresi FLOR for let, where, order by, return. Sintaks yang digunakan for $x in /RSS, /channel, /item, return $x /title. Cara kerjanya, query ini mendeklarasikan variabel iterasi $x untuk setiap item di dalam direktori /RSS channel, kemudian mengembalikan return elemen title yang ada di dalam masing-masing variabel $x tersebut. Nah, ini merupakan hasil outputnya. Query ini menghasilkan output yang sama persis dengan metode XPath sebelumnya, yaitu menampilkan daftar 50 elemen judul berita. Selanjutnya untuk MongoDB akan dijelaskan oleh partner saya, Rehan Rizky Ramadan. Oke, dari perintah get start distribusi ini, saat ini data sebanyak 523 dengan kapasitas dengan ukuran data 151 KB berada di start 1 dengan satu chance awal 1. Ini merupakan standar dari MongoDB tersebut tentang restart sharing bertambahnya data atau saat rentan nilai provisi pada search key melampaui batas chunk size, routers Mongo secara otomatis akan melakukan chunk splitting dan migration untuk memindahkan sebagai rentang data ke SARS 2 RS guna mendistribusikan bebas secara merata. Di sini salah satu query-nya yaitu kita mencari nama wisata Ion Mall BSD. Di sini ada ID yang merupakan ID unik yang dihasilkan oleh MongoDB. Kategorinya mall, nama wisatanya Ion Mall BSD. Terus untuk titik koordinasi geospasial, garis lintang, dan bujur, data ini sangat penting untuk pemetaan serta menjalankan query geospasial seperti GeoNear guna mencari tempat terdekat dari lokasi pengguna.
ada alamatnya, provinsi, dan kota kabupaten. Dengan ini untuk sistem Starlink sudah berhasil. Selanjutnya untuk Neo 4G Aura akan dijelaskan oleh partner saya, Sakila. Baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi Neo4j Aura menggunakan data yang telah diambil dari MongoDB yang dijelaskan oleh Rehan tadi. Nah, di pertama saya akan menjelaskan query grab yaitu memisahkan kategori menjadi node tersendiri dari destinasi. Baiklah, saya akan memasukkan kode query-nya terlebih dahulu. Nah, pada grab model ini saya mengubah data kategori yang awalnya hanya berupa property pada node destination menjadi node kategori. Tujuannya adalah agar hubungan antara destinasi dan kategori dapat direpresentasikan secara langsung dalam bentuk graph. Saya menggunakan match ini untuk mengambil seluruh node destination yang memiliki kategori, kemudian saya merge untuk membuat node kategori. Lalu saya memilih merge lagi karena jika kategorinya sudah ada, Neo4j tidak akan membuat node baru, sehingga tidak terjadinya duplikasi. Setelah itu, saya membuat relationship atau hubungan hash kategori yang ada di dalam kode ini, yang ini, untuk menghubungkan setiap destinasi dengan kategorinya. Hasilnya terbentuk graph dengan total 544 node yang seperti ada di gambar samping node kode ini yang warna kuning. Ini ada jumlahnya 544 node yang terbentuk. Artinya seluruh destinasi berhasil dikelompokkan ke dalam 22 kategori wisata dengan model seperti ini. Struktur data menjadi lebih rapi, kategori tidak tersimpan berulang-ulang dalam proses pencarian atau analisis berdasarkan kategori menjadi mudah serta lebih efisien. Nah, ini kan ada destinasi air terjun Srigeto 052 and bla bla bla. Nah, itu tuh termasuk kategori air terjun. Ini ada banyak pokoknya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan query cipher yaitu inisialisasi bobot atau weight. Pertama saya akan mencoba memasuki query kodenya terlebih dahulu. Di sini terus kita run, kita perbesar biar lebih jelas. Nah, pada tahap ini saya menambahkan property weight pada setiap node destination. Properti ini itu berfungsi sebagai bobot awal yang nantinya dapat digunakan dalam proses analisis atau algoritma graph. Saya menggunakan match, di sini ada kan terlihat di dalam kode match the destination. Itu tuh berguna untuk mengambil seluruh node destination. Kemudian kita set weight-nya menjadi 1, yang ini di line nomor 2 ini, untuk memberikan nilai bobot yang sama pada setiap destinasi. Setelah itu kita return ini ada return di nama wisata, di way. Itu tuh digunakan untuk menampilkan nama wisata beserta nilai bobot sebagai verifikasi bahwa proses update berhasil dilakukan. Hasilnya itu seluruh 522 node destination berhasil memiliki property weight atau bobot dengan nilai 1. Pemberian bobot awal yang seragam ini membuat data siap digunakan untuk proses analisis graph selanjutnya tanpa ada destinasi yang memiliki prioritas lebih tinggi sejak awal.
Nah, ini kan ada tempat nama wisatanya, webnya ada satu, dan itu udah sampai 20 ini. Selanjutnya akan menjelaskan implementasi BestX berbasis web aplikasi yang akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Dinda Bestari. Yang pertama ini ada query get, itu yang bertujuan untuk menghasilkan statistik pariwisata dalam format JSON. Yang hasilnya itu API mengembalikan data statistik yang dapat digunakan oleh aplikasi web maupun mobile. Yang setelah dianalisis yaitu konversi ke JSON meningkatkan interoperabilitas sistem karena JSON merupakan format pertukaran data yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi modern. Lalu yang kedua itu ada post untuk update status destinasi yang bertujuan untuk memperbarui status suatu destinasi wisata. Yang hasilnya itu status destinasi dengan ID 339210 berubah menjadi ditutup karena banjir. Yang setelah dianalisis yaitu fitur ini memungkinkan sistem selalu menggunakan data terbaru ketika suatu destinasi ditutup akibat bencana atau kondisi tertentu, sistem dapat menghindari lokasi tersebut dalam proses pencarian rute sehingga rekomendasi menjadi lebih akurat. Oke, MongoDB tahap 2 akan dijelaskan oleh Rehan. Oh, di sini terdiri dari 10 kontainer, yaitu satu Mongoose router, 3 config server, dan 2 source yang masing-masing memiliki 3 node replica set di mana semuanya sudah running. Pada hasil SA status terdapat 2 source yang aktif. Database DBTrust juga berstatus partition true, yang berarti sharding telah berhasil diaktifkan. Di sini kita bakal pindah ke database DBTrust. Dapat dilihat bahwa data destination sudah terbagi ke beberapa source, di mana ada 2 source, di mana masing-masing datanya berukuran 193 KIB. Di sini bakal pindah untuk melihat get source distribusinya. Oke. Begitu juga dengan koleksi trip logs, data yang telah didistribusi dengan baik sehingga beban penyimpanan dalam proses query dapat dibagi ke dalam beberapa server. Selanjutnya untuk Neo4j akan dijelaskan oleh partner saya, Sakila.
Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi Neo4j pada tahap kedua, yaitu mencari rute aman. Nah, di sini itu telah dimasukkan query untuk menunjukkan jalur terpendek yang berhasil ditemukan oleh algoritma Dijkstra setelah mempertimbangkan bobot pada setiap hubungan route to. Berdasarkan visualisasi graf yang ada di layar, algoritma menghasilkan jalur seperti dari Candi Borobudur, dia terhubung atau melalui rute Candi Prambanan, lalu dari Candi Prambanan itu ngerut ke pantai Parangtritis. Nah, kenapa itu? Jadi di Candi Borobudur itu merupakan titik awal atau dikenal sebagai start node-nya. Kemudian dia ngerut ke Candi Prambanan sebagai node perantara yang dipilih oleh algoritma sebagai bagian dari jalur yang optimal. Lalu terakhir menuju destinasinya yaitu Pantai Parangtritis yang merupakan titik tujuan atau destinasi node. Nah, lalu bisa diperlihatkan jalur yang tidak bisa digunakan, tolong scroll ke bawah. Nah, di situ kan tertulis ada destinasi status 1 aman, destinasi yang kedua statusnya banjir. Nah, yang banjir itu tuh adalah Malioboro. Jadi kenapa algoritma tidak memilih untuk melewati jalan Malioboro? Karena status jalan Malioboro itu terdeteksi banjir. Jadi algoritma memilih untuk melewati jalan Candi Borobudur, Candi Prambanan untuk mencapai ke Pantai Parangtritis yang statusnya aman. Nah, query yang ini tuh diperbarui melalui nilai cost pada setiap relationship-nya. Query tersebut memberikan penalti pada setiap rute yang menuju destinasi dengan status banjir atau ditutup. Jika tujuan berstatus banjir, maka nilai cost ditambah 1.000. Sedangkan jika berstatus ditutup, nilai cost dirubah menjadi 9.999 sehingga rute tersebut menjadi sangat mahal dan praktis. Tidak akan dipilih oleh algoritma Dijkstra tadi. Karena jalan Malioboro memiliki status banjir, maka seluruh rute yang mengarah ke destinasi tersebut memperoleh nilai kos yang lebih besar dibandingkan rute lainnya. Makanya itu tuh tadi algoritmanya itu memilih jalur Candi Borobudur, ngerut ke Candi Prambanan, lalu destinasi akhirnya Pantai Parangtritis. Karena memiliki total cost yang paling kecil sehingga menjadi jalur yang paling optimal menurut algoritma Dijkstra tadi. Baiklah, itu penjelasan tentang implementasi Neo4j Aura yang tahap kedua. Selanjutnya akan dijelaskan atau diambil alih oleh partner saya, yaitu Dinda Bestari. Oke, yang terakhir kesimpulan dari eh, presentasi dari kami yaitu berdasarkan hasil implementasi Smart Tour Router berhasil dibangun dengan mengintegrasikan BaseX, MongoDB Atlas, dan Neo4j Aura Cloud dalam satu sistem. Integrasi data XML dan CSV berhasil menghasilkan informasi yang lebih lengkap untuk mendukung penyusunan rute wisata. Pada tahap yang pertama, sistem mampu mengekstrak data menggunakan XPath dan XQuery, menyimpan data ke MongoDB, melakukan pencarian lokasi terdekat dengan geospatial query, serta merepresentasikan hubungan antar destinasi dalam Neo4j. Pada tahap kedua, sistem dikembangkan dengan BaseX Web, pengujian REST API menggunakan metode GET, POST, dan Return JSON, serta simulasi MongoDB cluster menggunakan sharding dan replication. Selain itu, penerapan algoritma Dynamic Dijkstra Shortest Path memungkinkan sistem memberikan rekomendasi rute yang lebih adaptif berdasarkan informasi dinamis dari dokumen XML.
Jadi secara keseluruhan, sistem berhasil menghasilkan rekomendasi rute wisata yang lebih efisien, mudah dikembangkan, dan mampu menyesuaikan kondisi dengan mempertimbangkan tidak hanya jarak antar destinasi, tetapi juga kondisi dan informasi terbaru. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima Dadah kasih. semuanya. Dadah.